Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video tip ini kembali Om Bro menjawab request dari Jamtrok Mania atau cucak hijau lover. Nah, requestnya seperti ini. Om Bro tolong dijelaskan tentang pengertian tembak lari, tembak bubuk, dan ngeban pada pencurian cucak hijau. Oke, kita langsung ke topik ya, topik ulasan di mana pertanyaan ini akan Om Bro ulas dengan detail. Nah, seperti ini. Sebenarnya itu kan di di pencurian ya. Mungkin Anda kalau kurang jelas dengan penjelasan Om Bro ini, nanti bisa ditanyakan kepada juri di mana tempat Anda melombakan burung. Nah, untuk pengertian seperti ini, masalah tembak lari. Nah, seperti ini. Tembak lari itu artinya burung setelah melakukan tembakan atau berbunyi di kantangan, dia akan lari. Artinya dia bergeser dari tangkringan sebelah sini, dia larinya ke sebelah sini. Oke, contoh, Om Bro tak ambil ranting dulu. Nih. Nah, seperti ini ya. Misalkan ini tangkringan pada cucak hijau ya. Tangkringan biasanya ini di atas atau di bawah terserah ya. Intinya ini tuh lepas. Nah, ini tangkringan. Misalkan cucak hijau itu dia nembaknya di posisi sebelah sini. Habis nembak dia loncat lari ke sini. Itu namanya tembak lari. Terus ini tangkringan yang atas, terus ini terapnya di bawah. Dia nembaknya di atas, terus dia loncat ke bawah. Itu yang dinamakan cucak hijau tembak lari ya. Terus untuk poin penilaian dan lainnya kita bahas nanti ya. Kita ke pertanyaan dulu. Terus untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu tembak bubuk. Gini, untuk tembak bubuk itu sama seperti waktu yang pertama tadi. Cuman kalau tembak bubuk dia akan berdiri satu titik di sini dengan tanpa gaya. Dia hanya diam atau duduk di satu tempat atau di satu tangkringan. Dia nembak, cat, habis itu dia diam, ngetem, ya ngetem. Terus dia nembak lagi, tat, ngetem lagi. Tapi sama sekali tidak ada pergerakan dan lebih cenderung duduk dalam satu tangkringan. Dan untuk selanjutnya yaitu ngeban ya, suara ngeban. Suara ngeban adalah suara isian, satu suara isian yang dibunyikan pada cucak hijau itu selama durasi lomba berjalan. Jadi misal lomba itu 10 menit, jadi cucak hijau itu hanya mengeluarkan satu suara tetapi diulang-ulang. Misalkan suara tengkek ya, kekek, 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 diem. Terus dia bunyi lagi, kekek, kekek, kekek. Nah, suara ngeban itu hanya suara satu burung yang dinyanyikan berulang-ulang dengan jeda yang rapat atau jeda yang standar. Nah, dari masing-masing kelompok yang sudah Om Bro sampaikan tadi, antara si tembak lari, tembak bubuk, dan suara ngeban pada cucak hijau, apakah akan berlaku atau mendapatkan nilai dalam penjurian? Otomatis dapat nilai. Yang pertama, Om Bro akan membahas untuk yang tembak lari. Selama burung itu tidak melakukan kesalahan, turun ke lantai ataupun rambunyi, karena dia membawakan suara dengan tembakan, itu sudah dinyatakan dia berbunyi dan mengeluarkan isian saat lomba. Tetapi untuk yang tembak lari tetap akan kalah dengan yang ekstrim tetapi dengan gaya yang tenang, tidak tembak lari. Misalkan nominasi ya, misalkan dapat juara ya susah untuk mendapatkan juara satu. Artinya dia tetap akan kalah dengan burung yang nagen, duduk, tetapi dengan pembawaan yang tenang, tidak tembak lari ya. Jadi tetap masuk nominasi, intinya seperti itu. Terus yang kedua, tembak bubuk. Apakah tembak bubuk ini juga akan mendapatkan nilai dalam penjurian? Tetap akan mendapatkan nilai, tetapi dalam
nominasi angka yang sangat besar, karena untuk burung yang tembak bubuk itu sama sekali tidak mengeluarkan gaya dan durasinya tidak nutup ya. Andai dalam suatu pertandingan di situ ada 30 burung dan 20 burung itu sama sekali kurang bagus dan hanya ada 10 burung yang berbunyi bagus, entah itu bunyi gelondongan, entah itu isian, entah itu tembak bubuk, dan di tembak bubuk ini bisa dimasukkan nominasi dengan perjanjian atau sebagai pembanding 10 itu kurang bagus atau isiannya kurang. Tetapi apabila yang 10 itu mampu mendominasi terutama di isian dan durasi, yang tembak bubuk ini sama sekali tidak akan dapat nilai dan harus kalah dengan yang lain. Jadi untuk tembak bubuk itu bejo menang, kalau yang lain suaranya enggak bagus gelondongan, yang tembak bubuk bisa menang. Tetapi apabila yang lain suaranya bagus, yang tembak bubuk sama sekali tidak bisa juara gitu ya, meskipun dia keluar isian, karena untuk durasi sama sekali dia tidak nutup gitu. Dan untuk selanjutnya yaitu suara ngeban. Nah, suara ngeban satu lagu asalkan dibawakan dengan jeda yang rapat dan durasi nutup itu masuk nominasi atau layak masuk juara 3 besar untuk kategori Latber. Tapi kalau untuk Lapres dan lain mungkin akan ada lagi perbandingan. Kalau Latber untuk suara yang ngeban tetapi dengan dinyanyikan dengan intonasi yang rapat berhak mendapatkan juara 1, 2, 3, khususnya di juara 2 atau 3, karena yang dipilih tetap yang mempunyai isian bervariasi ya, karena untuk tembakan ngeban itu hanya satu suara yang dinyanyikan berulang-ulang. Andai burung itu menyanyikan satu isian dinyanyikan berulang-ulang dengan jeda yang sangat minim dan mampu dibawakan dengan suara yang panjang, misalkan tengkek tapi dengan suara yang sangat panjang, itu masuk dan layak untuk menduduki peringkat 1, 2, ataupun 3. Tetapi dengan catatan kalau ada yang lebih bervariasi dan lebih menonjol, dia tetap akan kalah dengan yang itu ya, yang untuk suara ngeban. Karena satu suara kok mau minta juara ya bisa, tetapi kalau ada yang 2 atau 3 suara ya tetap yang satu suara harus ngalah, karena memang dalam penjurian itu irama lagu sangat di nomor satukan atau dipentingkan ya. Nah, jadi untuk pembahasan ini yang ditanyakan tentang tembak lari, tembak bubuk, ngeban sudah Om Bro sampaikan, dan untuk penilaian juga sudah Om Bro sampaikan ya. Dan nanti apabila Anda tidak puas dengan jawaban yang sudah Om Bro sampaikan ini, bisa ditanyakan kepada korlap atau juri yang ada di wilayah Anda masing-masing, karena satu penjurian atau satu EO di luar daerah ataupun di satu daerah terkadang mengusung pakem yang berbeda atau aturan yang berbeda. Nah, di situ kita selaku pemain harus menjunjung tinggi sportivitas dan aturan yang sudah dibuat oleh masing-masing panitia di EO yang ada di tempat Anda khususnya. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan untuk video tip ini. Semoga infonya membantu dan bermanfaat. Salam.